Speak Up Indonesia. Hai Pioners, balik lagi sama gue Stefan Tambayong di channel Pionir Official. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat luar biasa dan semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua. Kita sambut aja nih Om Ibob. Hai. Terima kasih banyak Om Ibob. Sama-sama bro. Terima kasih banyak mau hadir. Ya, Saat ini sama-sama. kita tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau yang bisa gue jelasin dulu adalah Om Ibob ini seorang leader di network Om ya. Betul, Ya, pergerakan-pergerakan sudah banyak banget hal-hal yang Om Ibob udah buat di komunitas-komunitas dan sudah banyak sekali membangkitkan seorang leader juga. Jadi Iya. leader yang membangkitkan leader gitu ya. Pemimpin lagi. Membangkitkan pemimpin lagi. Betul. Om, boleh Ya. cerita gak sih Om sedikit banyak tentang background Om Ibob ini kayak gimana? Ya, sebenarnya background masa lalu saya mungkin dikatakan suram atau kelam. Karena dulu saya DO drop out di SMA kelas 1, sempat DO drop out selama 5 tahun. Karena tidak masuk sekolah, lalu terlibat dengan narkoba, terlibat dengan tawuran, terlibat dengan kenakalan anak muda atau remaja pada umumnya di Jakarta. Seperti itu, masa depannya suram. Berarti benar-benar ngalamin kalau bisa dibilang masa lalu yang cukup suram juga Om ya. Betul maksudnya. sekali. Orang bilang masa depan suram. Atau Tapi- ismo hidup sedang mati orang. Aduh, Oke. istilah-istilah baru nih. buat Iya, kita itu mungkin. sebenarnya istilah lama. Tapi yang kayak anak-anak muda saya, apa itu? Betul. Sempat ngalamin titik itu. Sempat ngalamin banget. Jadi benar-benar ngalamin masalah-masalah anak-anak muda Betul. di zamannya gitu pada ya. zamannya. Tapi Om, kalau kita lihat di zaman dulu itu kan memang mungkin tidak sebanyak itu ya diekspos karena kan media dulu belum Betul, ada gitu belum ada, betul. media internet dan lainnya Betul, gitu ya. betul. Hanya ya terpusat di TV. Jadi permasalahan anak muda hanya bisa kita lihat di TV dan Betul. dengar cerita orang tua Ya. atau orang-orang yang lebih dewasa yang kita dengar gitu Betul, ya betul. kisah-kisahnya. Tapi Om, kalau kita lihat keadaan sekarang ini kan semua terekspos ya Betul. masalah-masalah anak muda. Nah, apakah sama kayak masa lalu gitu, kayak zaman-zamannya Om Ibob, atau ada perbedaan yang cukup signifikan Om, permasalahan yang ada? Ya, sebenarnya saya jawab sama. Sama itu adalah semua dosa, semua masalah, semua kenakalan anak muda atau pria atau laki-laki itu sama sebenarnya. Sama. Cuma bedanya sekarang zaman udah modern. Teknologi lebih canggih. Akhirnya apa? Dengan adanya medsos, semua cepat terekspos. Nah, bedanya dulu sebenarnya sama aja. Mereka pakai obat, pakai narkoba, mereka pakai judi, mereka tawuran, mereka free sex, mereka pornografi. Udah ada deh dulu. Udah sebenarnya. ada. Bahkan mungkin di zaman sebelum saya, bahkan angkatan 70-an, bahkan 60-an, sudah ada yang kayak gitu Tapi sebenarnya. memang tidak terekspos Tidak karena nggak ada terekspos, medianya tidak gitu ada ya. medianya. Tapi memang tadi seperti Stefan bilang, katakan orang tua tuh mengakui, orang tua zaman Betul. dulu mengakui mereka tuh nakal kayak gini, nakal kayak gini. Yes. Jadi sudah ada sebenarnya, tidak terekspos seperti sekarang. Cuma karena sekarang kelihatannya kayak sangat banyak ya karena ada media-media. Betul. Media online, media online. maupun yang di televisi, di YouTube, ataupun di handphone, kita kan semua Yes. bisa. Bahkan di WhatsApp group itu juga bisa terlihat dengan mudah. Jadi bukan kayak seakan-akan sekarang ini Bombardir gitu ya? kan? Enggak, saya pikir sama. Tapi memang jangan lupa kalau kita mengakui bahwa Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi, di mana itu menarik tuh, Om, gitu ya. di mana akan diledakkan pertumbuhan anak-anak muda yang besar di Indonesia. Artinya Indonesia akan melahirkan orang-orang muda yang produktif, era produktif gitu. Itu bonus demografi yang bangsa lain belum tentu masuk. Ini orang bilang generasi emas Indonesia. Nah, termasuk kayak timnas Indonesia, kita berharap itu generasi emas Indonesia. banyak sekali ya. Gitu kan? Om. Nah, Betul. itu jadi Indonesia sedang ada di tahapan seperti itu sebenarnya. Ini mau maju atau enggak? Makanya kita berjuang Indonesia tadi nasionalis dan toleransi. Nah, ini perjuangan kita, Bu. Betul. Karena kalau yang aku lihat ya Om ya, maksudnya anak-anak muda sekarang kan ini kita menyambut gitu. Pemerintah pun ikut menunggu-nunggu nih Betul. momentum itu ya Indonesia Emas. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat generasi sekarang serem banget ya Om ya. Ya. Maksudnya dari peredaran dan penggunaan narkoba, Ya. seks bebas, belum lagi ya kayak isu-isu lainnya gitu yang nggak kalah menarik nih untuk kita bahas gitu Betul. ya. Apakah dulu udah ada, memang Om Ibob udah konfirmasi dari dulu udah ada, tapi mungkin nggak terekspos terekspos. karena ya media sosial belum ada seperti saat ini gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi Om,
kalau dulu itu kan sangat sulit ya untuk mempelajari berbagai hal. Jadi ketika kita punya kesalahan, kadang kita nggak tahu itu salah. Beda sama anak-anak sekarang ya, memang mereka udah tahu nih. Bahkan anak sekarang tahu hukum, tahu dampak bahaya narkoba, tahu bahaya seks bebas, tahu bahaya ya berbagai masalah itu mereka sebenarnya udah tahu nih, tapi mereka tetap melakukan. Apakah mungkin itu bisa dibilang parahnya? Jadi mereka udah tahu, tapi melakukan. Kalau orang dulu mungkin nggak sebanyak tahu gitu, nggak banyak tahu tentang narkoba, bahaya seks bebas dan lainnya. Gimana? Ya, jadi ini yang bisa dikatakan kalau dari sisi keyakinan saya sebagai seorang Kristen atau Nasrani, bahwa dikatakan keadaan manusia akhir zaman. Iya, keadaan manusia zaman mereka akan berlagak so tahu, mereka akan lebih garang, tidak tahu berterima kasih, tidak mau ngerti agama. Jadi mereka udah tahu kebenaran, fakta tadi yang tetap semaunya. Betul. Bisa satu lagu berkata Ismalak, ini hidup gua. betul. Gitu kan? Jadi lu gua. Nah, ini sebenarnya penyebabnya itu karena kondisi akhir zaman yang dimana kasih kebanyakan orang makin dingin, ataupun juga dikatakan bahwa mereka pendurhaka atau orang durhaka itu makin bertambah banyak. Benar. Mungkin kalau bisa disingkatnya, anak muda sekarang sukanya itu pembenaran dibanding kebenaran. Betul. Nah, itu itu bagus. Artinya ya pembenaran diri sendiri, bukan pembenaran dari Tuhan ataupun dari firman Tuhan. Betul. Tapi diri sendiri kan. Iya, ukurannya adalah diri sendiri. Mereka nggak mau ikutin firman, nggak mau ikutin ya kitab suci masing-masing setiap mereka beragama atau tidak gitu ya. Betul. Tapi mereka aja ikutin norma yang ada aja susah. Jadi mereka suka menentukan itu adalah yang penting gue have fun, yang penting gue senang, yang penting gue nggak merugikan orang menurut mereka. Tapi banyak tindakan yang sebenarnya secara nggak langsung ya kayak menggunakan narkoba. Mereka selalu bilang, gue nggak pernah ngerugiin orang lain, gue make ngerusak diri gue sendiri. Siapa bilang? Sekarang pertanyaannya, mana ada seorang orang tua mau punya anaknya menggunakan narkoba? Sedangkan anak bagi orang tua itu harapan. Dia udah membesarkan, dia udah merawat anak ini, berharap suatu saat anak ini bisa menjadi cahaya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa berkat bagi orang tuanya sendiri. Tapi ketika dia menggunakan narkoba atau melakukan seks bebas dan kesalahan-kesalahan anak muda pada umumnya yang biasa merugikan diri dia sendiri, tapi kan berpengaruh juga sebenarnya orang lain, mungkin nggak secara langsung, tapi kedepannya gitu sih. Itu mungkin bisa jadi catatan ya Om ya. Maksudnya kalau anak sekarang ini memang suka banget pembenaran dan mereka berani melawan rules yang ada gitu. Maka ada satu kata yang jelas ataupun suatu hal dikatakan bahwa akan satu titik berkata hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali, yang hati orang durhaka kembali kepada orang benar. Jadi justice itu ada kata durhaka. Jadi pada satu titik jangan pernah kaget kalau ada banyak anak muda ngelawan orang tuanya. Betul. Nah, ini memang kondisi yang sudah saya rasa sudah dinubuatkan dari zaman dulu. Sudah ada dalam kitab suci, sudah disampaikan. Ini kondisi akhir zaman. Ya orang banyak berkata kiamat udah dekat. Nah ini udah kondisi akhir zaman. Betul. Ini fakta yang harus kita mengerti. Makanya saya suka dengan satu gerakan yaitu mencegah dan mengobati. Senang sekali mengatakan di situ bahwa benteng utama adalah keluarga. Lalu yang kedua dikatakan adalah yang paling utama adalah hubungan dengan Tuhan secara pribadi, itu menjaga mereka dari hal-hal negatif. Sebenarnya dua hal ini penting. Dua poin utama Tuhan dan keluarga. Benar. Gitu. Jadi minimal mereka melihat bapaknya ibunya takut Tuhan, bapak ibunya cinta Tuhan. Lalu dia sendiri bisa mempraktekkan itu. Jadi kasih yang dingin, kasih yang kan kita lihat di jalan orang begal bawa itu anak-anak muda bawa senjata tajam, parang besar-besar. Itu siapa pelakunya? SMP, SMA. Betul, masih usia sekolah gitu ya. Nah, kita sebut aja SMP, SMA, bayangin. Lalu kan mereka cuek aja, mau ngebacot, mau ngebabat, cuek aja. Kan tadi udah tidak ada kasih dalam diri mereka. Mereka berkata, Ismail ini hidup gua. Betul. Berarti kalau kita lihat permasalahan ya cukup kompleks. Apalagi kalau dulu bukannya aku pribadi menilai kalau dulu itu ada pembenaran ya untuk melakukan kejahatan atau
atau melakukan ya merugikan diri sendiri dengan menggunakan narkoba, seks bebas, premanisme dan lainnya gitu. Tapi kalau dulu itu kan mereka banyak tidak mengerti, banyak ketidaktahuan gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang ini kan jadi cukup menarik, jadi cukup menakutkan karena faktanya mereka mengerti tentang hukum, mengerti tentang dampak-dampak dari penyalahgunaan, dampak-dampak dari seks bebas, dampak-dampak dari tindakan-tindakan yang merugikan mereka dan orang lain secara tidak langsung, tapi tetap dilakukan. Dan kalau pertanyaan satu lagi dia mungkin, Om Ibob mengalami masa-masa kelam lah Betul. zaman dulu ya. Betul. Dan Om Ibob menerapkan saat ini melakukan leadership di komunitas-komunitas dan juga membangkitkan pemimpin. Apa itu memang poin Om Ibob? Artinya dulu gue ngalamin, gue nggak mau anak-anak di bawah gue atau generasi selanjutnya ngalamin yang kayak gue alamin. Jadi sebenarnya itu, kalau mau jujur, bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita. Kalau dulu kita rusak, hancur, namun bisa bertobat, bisa pulih, bisa bangkit kembali, ya kita nggak tega melihat generasi yang hampir sama kayak kita, yang rusak karena narkoba, rusak karena pornografi, rusak karena tawuran, rusak karena segala hal suatu kejahatan. Apakah kita akan berdiam diri? Enggak. Kita yang sudah dibangkitkan, kita yang sudah dipulihkan, ini bagian kita untuk membangkitkan bagi mereka yang lemah. Jadi dibangkitkan untuk membangkitkan, dipulihkan untuk memulihkan. Jadi sebenarnya bentuk terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dibangkitkan. Nah sekarang bagian kita menyelamatkan mereka. Kalau mau jujur, kenapa mereka bisa jatuh ke lubang yang gelap itu? Cuma simpel, karena mereka tidak tahu kebenaran, dan kedua mereka tidak ada mentor, tidak ada orang yang mendidik mereka, mengarahkan mereka. Makanya kalau ada pionir, ada gerakan-gerakan anak muda yang lainnya, mereka lewat pola, pattern, ataupun goal atau visi yang disampaikan, mereka tahu arahan. Makanya pentingnya 4 hal ini. Yang pertama, orang hidup itu tahu panggilannya. Kedua, mereka harus bertahan dalam tantangan, obstacle yang ada. Ketiga, mereka memiliki keunggulan, excellent namanya. Yang keempat, ya mereka harus menguasai salah satu bidang dari 7 bidang atau 8 bidang kehidupan. Mereka harus menguasai. Mungkin di situ ada seni, arts, ada bisnis, ada agama, lalu ada edukasi, pendidikan, ada family, keluarga, lalu ada pemerintahan, government, bahkan ada kesehatan. Jadi ini yang bisa kita dudukin, artinya kita mesti punya goal. Setuju tuh. Dulu ada lagu berkata, cita-citaku. Nah itu penting, orang muda harus punya cita-cita, punya goal. Yes. Mau dibawa kemana? Kalau ada satu lagu berkata, mau dibawa kemana? Kita nggak ngerti kan? Nah kita harus punya goal, tujuan. Jadi kayak Stephen dipanggil untuk melayani generasi muda lewat pionir ini, ya kan? Saya pikir ini hal yang mulia. Ke depan kita nggak akan tahu pionir seperti apa, sebesar apa. Tapi ya tadi orang bilang setia dengan perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara besar. Wow, menarik banget. Tapi tadi keren banget Om Ibob. Pertama bilang tentang 4 hal itu yang harus kita lakukan ya tahapannya. Betul. Ya. Bahkan ada 7 hal yang kita harus benar-benar fokusin. Artinya apa? Ketika kita megang 7 hal ini, kita udah menguasai. Sebenarnya menguasai ke depan bangsa kita akan kemana. That's right, itu dia. Nah, kan kita percaya generasi muda ini yang nanti akan menjadi pemimpin ke depan. Right. Dan kalau kita melihat Om, dari apa yang Om Ibob lakukan, Om Ibob kerjakan, Om Ibob istilahnya menaruh hidup Om Ibob di pergerakan di komunitas-komunitas, sulit dong masuk ke dalam itu. Sekarang kalau mau jujur, dulu saya malah semalam sharing sama istri saya atau dengan beberapa teman, saya punya generasi atau pemerintahan itu sudah 4 angkatan. Wah, banyak banget tuh guys. Nah, jadi 4 angkatan yang pertama mereka udah jadi sukses, ada yang keliling dunia, ada yang jadi full timer di salah satu pusat gereja besar. Lalu yang kedua, mereka sudah jadi pelayan-pelayan, entah ada yang sekolah teologi, ada yang pemusik, ada yang mereka sudah jadi. Yang ketiga, mereka sudah mulai bekerja di tempat-tempat yang enak, yang dulu susah, jadi mereka sudah established, sudah mantap. Tapi yang terakhir, ini yang saya sedang bina. Jadi kalau tanya, susahnya sekarang, kenapa tadi? Gadget semua sudah ada di tangan. Pengetahuan semua sudah ada, berita dan info. Lalu apa? Hati mereka mau nggak dibentuk, mau nggak dididik. Karena yang namanya mementor, memuridkan, atau dimentor, atau dimuridkan, itu bukan hal yang enak, yang mudah. Karena harus dibutuhkan kedisiplinan, komitmen. Disiplin, komitmen. Iya, terakhir kerja keras.
Kerja Nggak keras, mungkin ya. kita akan jadi. Kita nggak mungkin akan jadi kalau tidak mau 3 hal itu: komitmen, disiplin, dan kerja keras. Oh, ini 3 hal yang anak muda harus milikin, generasi muda milikin. Dan kalau mau terjun ke sini berarti memang harus fokus juga, Om ya. Betul. Om Ibob sudah melakukan dan sudah melahirkan 4 generasi yang Betul. bagi saya itu bukan hal yang mudah ya. Maksudnya Ya. buat kita anak muda, ketika kita ngeliat diri kita sendiri aja, mungkin kita akan stop karena bagi kita masih punya kurang. Ya. Kita mikirin diri kita itu bagus, tapi harus ada nih Om Ibob selanjutnya. Yes, that's right. Artinya anak-anak muda yang mikirin buat generasinya dia dan generasi di bawahnya dia harus memberikan ya semangat leadership, semangat perjuangan, semangat mencintai tanah air gitu, Om ya. Dan buat teman-teman kalau pengen tahu pergerakannya Om Ibob, nanti ada di Instagramnya kita, Pionir Official. Nanti bisa cek juga kalau pengen sharing-sharing sama Om Ibob, Ya. cara atau bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana bisa berpengaruh bagi generasi. Pasti kita masukin nanti nama IG-nya Om Ibob di Instagramnya pionir.official. Dan pokoknya teman-teman gini, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung tanya juga Om Ibob ya. Kalau mau ada pertanyaan atau minta masukan dan lainnya bisa di Instagramnya Om Ibob ya. Betul. Boleh Om, namanya apa Om? Boleh. Ya, namanya Ibob David. Jadi nanti ditaruh Ibob David. Teman, sebelum saya tutup, secara pribadi saya harus dedikasikan hal ini untuk teman sahabat saya, almarhum Pastor Jeffrey Tambayong, yang mensupport saya, mendukung saya dalam setiap pergerakan. Jadi kalau saya masih eksis sampai incas sampai sekarang, karena jasa-jasanya beliau selama 2008 sampai terakhir 2021 kemarin, 2022, saya melihat suatu pertemanan persahabatan yang mulia yang membuat saya tetap kuat sebagai pemimpin untuk generasi muda. Terima kasih buat Pastor Jeffrey Tambayong dan keluarga yang telah mensupport saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Om Ibob. Thank you teman-teman Pionir. Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pionir.official. Bye. Bye. Speak Up Indonesia.